Zaman Nabi Muhammad SAW, fungsi masjid yang pertama, Nabi membuat masjid itu sebagai tempat menuntut ilmu. Makanya kalau ada masjid cuma tempat sholat aja, nggak ada pengajiannya, nggak betul. Karena Nabi selesai mengadakan sholat berjamaah, ada majelis ilmu. Dua, masjid tempat menerima tamu. Makanya nanti kalau kita kebetulan pergi umroh, di sebelah kiri ada tiang. Tertulis di atas tiang itu, ada namanya Ustuwanatus Sarir, tiang tempat tidur. Karena di bawah itu dulu tempat tidur Nabi waktu i'tikaf. Ada di atas itu sebelah kiri ngarah kiblat, Ustuwanatul Wufud, tiang tamu. Karena di bawah tiang itu dulu Nabi duduk menerima tamu. Bahkan datang tamu dari Najran, Yaman, disambut Nabi di dalam Masjid Nabawi. Artinya apa? Masjid mesti punya convention hall. Masjid masjid yang canggih. Tiga, masjid dulu ketika terjadi peperangan Uhud, yang sakit-sakit dibawa diobati. Maka masjid mestinya punya pelataran, ada klinik gigi, ada klinik kulit, ada klinik bersalin. Sehingga yang datang sakit zohir, mentalnya kacau, sakit gigi, mendengarkan ayat Quran, maka batinnya sembuh, syukur-syukur dia taubat. Suara dari pengajian masuk ke ruang-ruang itu sehingga ada convention hall, tempat penyewaan untuk menikah sehingga orang menutup aurat. Terdengar suara azan, stop. Jadi masjid mesti begitu. Yang keempat, Nabi SAW membuka Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku 22 meter panjangnya. Raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Ini rumah Nabi, ini mimbar Nabi 22 meter. Jalan terus kemari ketemu pintu Babus Salam sekarang. Di Babus Salam itulah pasar kota Madinah. Itu makanya azan zaman Nabi satu. Setelah Nabi meninggal, kalau azannya cuma sekali, orang sibuk dagang, kosong sholat Jumat. Dibuat azan 2 kali. Azan pertama manggil, hayya 'alas shalah, karena dekat jarak antara masjid dengan pasar. Mestinya masjid berperan. Karena kalau ustaz cuma, mari sholat jamaah, orang nggak peduli. Tapi kalau siapa yang rajin sholat berjamaah, dapat pinjaman modal. Awal-awalnya dia mungkin tertariknya dunia, tapi lama-lama ada motivasi. Masjidnya idealnya begitu. Jadi beliau lebih banyak menyambut tamu di masjid. Dan ini juga memberikan gambaran kepada kita, fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat. Di zaman Nabi SAW fungsinya sangat luas. Jadi menyambut tamu, ya, menyampaikan majelis ilmu, sholat 5 waktu, sholat Jumat. Bahkan seringkali anak-anak ditahnik, ya, anak-anak yang baru lahir dibawa ke hadapan Nabi SAW, lalu Nabi kunyakan kurma, lalu disuapkan ke bayi tersebut. Nabi SAW doakan bayi-bayi itu, jadi kayak tempat perkumpulan bayi di pagi hari datang ke masjid gitu kan. Begitu juga dengan Nabi SAW menyambut tamu-tamu negara di masjid. Siapapun yang datang ke Madinah pada saat ingin bertemu selalu di masjid. Begitu juga dengan membentuk pasukan, ya, selalu di pelataran masjid. Lalu Nabi SAW habis sholat, lalu mengumpulkan dulu harta pengumpulan untuk jihad, baru kemudian membentuk pasukan dan mengatur di depan masjid. Seperti itulah. Jadi masjid itu fungsinya sangat besar sekali. Ya, bukan hanya seperti lingkup yang sekarang kita lihat, masjid cuma azan dipakai sholat kemudian ditutup habis itu. Jadi nggak berfungsi. Bahkan ada sebagian masjid kita datang terkunci, nggak bisa sholat. Saya mampir di beberapa masjid dikunci, nggak bisa sholat. Qala Allah Ta'ala, qala Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Agung Maha Mulia berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bisa memuliakan, yang bisa memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Selain orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan bisa memakmurkan masjid. Maka kabar gembira bagi siapapun yang bisa memakmurkan masjid dengan hartanya, yang memakmurkan masjid dengan tenaganya, yang memakmurkan masjid dengan ilmunya, agar masjid terus makmur dengan ahli ibadah,
maka ketahuilah yang ya'muru masajidallahi, siapapun yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang diberi keimanan. Tadi kami sampaikan masjid adalah simbol keimanan, simbol syiar, simbol sekaligus hakikat. Akan tapi makna masjid bisa diperluas. Segala bentuk kebaikan. Memakmurkan majelis ilmu termasuk. Karena zaman dahulu itu, fungsi masjid itu adalah fungsi untuk sentral budaya, sentral agama, sentral pendidikan itu ya di masjid. Di masjid. Kemudian bersama berkembangnya zaman dan juga beraneka ragamnya cara hidup manusia, maka inovasi. Sehingga ada membuat madrasah dipisah dari masjid dan sebagainya. Akan tapi fungsi masjid itu ya untuk itu. Artinya kalaupun ada program kemuliaan, hendaknya disambungkan dengan masjid. Pemahaman akan masjid, pemahaman akan kemuliaan masjid. Jadi kita belajarnya di sini untuk bagaimana melestarikan sholat kita. Bukan berarti seorang hadir majelis rajin tapi nggak pernah sholat ke masjid. Nggak ada faedahnya. Jadi kita itu belajar menuntut ilmu untuk kembali ke masjid. Kembali ke masjid dengan harta kita. Makanya kalau orang ngurusi pendidikan, pesantren dan sebagainya, bukan tidak ngurusi masjid. Bukan tidak mengurusi masjid. Karena apa? Yang bakal bisa menghidupkan masjid adalah orang yang biasa hidup di kalangan pesantren. Menghidupkan masjid semacam ini adalah menghidupkan masjid. Bukan berarti harus bangun masjid. Wow, orang bangun masjid di mana-mana bangun masjid. Masjid banyak, nggak ada yang sholat. Karena tidak ada kesadaran. Kita perlu membuat perkumpulan agar orang sadar masjid, baru setelah itu mereka pergi ke masjid. Ada satu kaum itu kalau maunya bangun masjid saja, diarahkan ke bangun pondok pada nggak mau. Kenapa? Nah, dia hafalnya hadis masjid saja. Tidak mengerti pentingnya penuntut ilmu, bagaimana majelis ilmu, pesantren. Yang menghidupkan masjid siapa yang jadi imam masjid? Orang mana nanti? Orang yang ngaji. Orang yang belajar agama. Maka kalaupun Anda berkiprah di pesantren, bukan berarti Anda jauh dari masjid. Anda pun punya kiprah memakmurkan masjid. Karena kalau undang pengajian masjid, yang undang orang-orang lulusan daripada lembaga agama, pendidikan agama, pesantren dan yang lainnya, untuk bisa memakmurkan masjid. Maka jangan jauh-jauh dengan masjid atau program yang ada urusannya dengan masjid. Karena itulah tanda orang beriman seperti disebutkan oleh baginda Nabi SAW.